Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. punten ya mundur sedikit karena habis proses imunisasi bocil. Jadi biasa ya, sayang istri dan sayang anak dulu sebentar gitu ya. Oke, udah hadir semua teman-teman ya. Bagian belum masuk, Pak. Monggo, kita tunggu 1-2 menit lagi ya. Ya, Pak. Kita mulai Bismillah ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wal iman. Fadli fadlana ala kasirin mimman khalaqna tafdila. Salawatullah wassalamuhu ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansorihi wa awanihi ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman mahasiswa S2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kelas asesmen pembelajaran kita siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi minasyaitonir Baik, bismillah teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini pertemuan kelima ya, sesi kelima dari nanti kalau ada suara tukang karena rumah sebelah lagi proses renovasi, jadi mohon maaf ya. Mudah-mudahan suara tetap maksimal. Oke ya. Oke teman-teman, saya nanti menjadi pengantar teman-teman untuk diskusi lanjutannya ya. Hari ini berapa kelompok yang akan presentasi teman-teman?
Tiga kelompok, Tiga, Pak. Ya. 3 kelompok. tiga kelompok. Dan 5. Ah, 3 kelompok ya? Iya, Pak. Tiga Iya kan? kelompok. 3 kelompok. Masya Allah banyak ya. Oke, saya akan masuk memberikan prolog singkat ya, bahwa kita masih berbicara tentang asesmen itu ya. Jadi kita ingin menghadirkan kesan asesmen itu. Kalau kita mendengar nama asesmen, kita sering apa ya, kayak semacam fobia ya, assessment, kemudian monitoring ya kan, evaluasi. Bahkan kalau kita mendengar itu datang dari atasan, sidak, itu kan sesuatu yang kelihatannya menyeramkan begitu ya. Tapi memang pola-pola assessment era sekarang itu ingin kita coba hadirkan bahwasannya assessment itu bagian dari pola peningkatan, bahkan masuk kepada satu tema, dia akan menjadi akselerasi. Jadi levelnya assessment ini diharapkan ya kan tidak berhenti pada melakukan atau zoom in apa yang sudah diberikan kepada entah siswa atau secara makro tentang satu pekerjaan ya kan, tapi tidak berhenti pada proses melakukan tadi ya, melakukan perbaikan. Bahkan diharapkan dari proses asesmen ini bisa melampaui atau bisa melampaui dari kinerja yang diberikan. Maka fungsi asesmen itu tidak berhenti pada proses perbaikan, tapi bahkan bisa melebihi dari itu, yaitu melakukan akselerasi ya. Akselerasi dalam arti apa? Kalau bicaranya adalah portofolio siswa ya, antara input sama output ya, bahkan bicara sampai outcome-nya lagi adalah ya kan, maka proses asesmen itu harus bisa menjadi penawar ya, menjadi penawar bagaimana input yang kurang maksimal ya. Kemudian setelah kita proses, kita lakukan assessment, kita lakukan pembelajaran ya kan, itu input ini bisa memberikan output dan outcome yang di atas standar, di atas standar. Maka kalau pekan lalu teman-teman mendiskusikan bahwa proses sumatif itu lebih banyak administratif dibanding apa namanya apa asesmen yang assessment for learning ya, itu maka memang benar sekarang proses-proses asesmen itu harus mampu menjawab keterbatasan model-model asesmen yang dilakukan secara konvensional ya kan. Maka asesmen itu harus mampu juga memberikan refleksi proses pembelajaran ya. Asesmen itu harus bisa mampu memberikan proses pembelajaran, merefleksi ya kan. Merefleksi itu kan artinya apa? Bagaimana siswa itu diminta untuk, kalau bahasa sederhananya dari refleksi itu kan mau mengaca ya kan, mengaca pada dirinya, mengaca pada kompetensi yang sudah diraihnya, mengaca pada proses peningkatan ketercapaian pembelajaran dia, kan gitu kan. Nah, maka asesmen itu memang benar-benar harus disiapkan ya kan, harus benar-benar disiapkan untuk mengakurasikan capaian pembelajaran itu. Maka tadi saya mengorganize cara kita berpikir itu adalah asesmen itu ketika ada input yang kurang maksimal, mohon maaf, misalkan inputnya yang beraneka ragam ya, aneka ragam kompetensi, aneka ragam capacity ya kan, bahkan aneka ragam banyak hal, maka proses asesmen itu harus mampu menjadi tadi jembatan yang akan mengakurasikan antara input dengan output dan outcome ya kan. Kalau di level perguruan tinggi ya kan, saya ngambil sampelnya di perguruan tinggi ya, bismillah. Monggo teman-teman ya, supaya tidak ngantuk bisa ambil senjata masing-masing ya. Mau kopi, mau permen, mau cemilan, mau nasi padang, bakso boleh lah ya. Jadi memang proses assessment ini diharapkan itu bisa menjadi tadi, kita bisa merekod secara dini ya, bagaimana anak yang kita ajar ini itu benar-benar
akan melampaui dari capaian pembelajaran. Ya, melampaui dari capaian pembelajaran yang yang ditargetkan oleh sekolah, yang ditargetkan oleh kurikulum misalkan, atau yang ditargetkan oleh negara, ya kan? Kalau di level kampus dalam tataran eh, implementasi teknis, ya, capaian pembelajaran itu disesuaikan atau negara itu hanya memberikan frame besar, ya kan? Jadi kalau kami dulu ngelola perguruan tinggi, negara itu untuk prodi misalkan ekonomi syariah atau prodi kayak kita misalkan magister pendidikan sekarang pendas ya. Pendas itu negara hanya memberikan frame besar bahwa lulusan magister pendas itu harus menguasai baik sikapnya, kemudian kompetensi khususnya, ya kan, profesionalnya itu harus begini-begini. Jadi capaian sikapnya, capaian ininya itu digambarkan secara makro ya. Maka asesmen itu harus terus disandingkan dengan ini, gitu loh. Tapi ya yang teman-teman diskusikan pekan lalu itu ya kan, bahwa asesmen ini jangan sampai meruntuhkan motivasi belajar siswa itu, ya, motivasi intrinsiknya, motivasi pembelajarannya, motivasi yang lain itu jangan sampai menguranginya, ya, jangan sampai mendowngrade dia malah kan. Ya kalau dulu kita belajar di sekolah waktu masih di kampung itu kan, kan ketika kita akan menerima rapot atau ketika kita akan menerima ijazah atau apa itu dan tahu bahwa hasilnya itu kurang maksimal, ya kan, kita kan merasa merasa minder dan downgrade posisi kita, betul gitu kan? Nah, pendekatan asesmen sekarang itu ya itu tidak begitu, ya kan? Bahwa pendekatan yang sekarang dilakukan itu adalah pendekatan bahwa assessment for learning, bahwa assessment itu harus benar-benar bisa menjadi jembatan, pintu awal, pintu gerbang untuk dia naik level gitu loh, supaya dia mendekati kepada capaian pembelajaran yang diharapkan bahkan bisa melampauinya. Maka proses assessment jangan sampai membuat mendowngrade peserta didik gitu loh, ya kan? Termasuk teman-teman kan kita nggak saya sendiri diskusi sama Kaprodi kemarin bahwasanya proses assessment kita itu tidak dilakukan dengan misalkan tes tulis atau tes kompre dan sebagainya, tapi kita lebih kepada outcome based learning ya, artinya ada produk yang kita nanti keluarkan. Oke, next. Nah, tadi saya mendiskusikan tentang kebutuhan assessment ini ya. Kita bicara dalam konteks pendidikan misalkan. Praktek assessment saat ini memang kan mau nggak mau kita akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini kan berarti pemerintah Kemendikdasmen ya. Ya, Kemendikdasmen Prof Mukti dan perangkat di bawahnya itu ya kan. Tapi juga kita sebagai praktisi, sebagai guru, sebagai dosen, coba bisa memberikan internalisasi dan memberikan inovasi ya, bahwa proses assessment ini tidak hanya melulu soal praktek administratif gitu loh, tapi bagaimana kita juga membaca pola pendidikan era sekarang gitu loh. Maka kan kita sering mendapatkan ilmu pengetahuan dan product knowledge tentang bagaimana pembelajaran abad 21, bahwasanya bagaimana kebutuhan dunia, ya kan, bahwa bagaimana proses pembelajaran sekarang ini adalah pembelajaran yang berbasis pada project, ya kan, kemudian berbasis pada kolaborasi, berbasis pada co-optation dengan yang lainnya. Nah, kita sebagai asesor ya tidak dalam rangka hanya membaca bahan administratif yang ada gitu loh. Jadi saya pengalaman ketika misalkan dulu awal-awal muncul lembaga akreditasi mandiri bidang ekonomi dan bisnis ya, manajemen ekonomi dan bisnis ya kan.
waktu datang asesornya itu memang ini yang dimaksud praktek di lapangan, bahwasanya asesmen lapangan, kalau dulu kita mau kedatangan asesmen lapangan itu, ya kan, kita kayak mau kedatangan malaikat maut begitu, ya kan? Ya betul nggak? Kita kayak datangan malaikat maut begitu. Yang dingin tidak hanya sekujur tubuh gitu kan, keluarga di rumah juga ikut panas dingin begitu loh, ya kan? Ikut panas dingin. Karena memang aura yang dibangun adalah aura kesereman gitu loh, kengerian gitu loh. Nah, waktu datang itu 2024 apa 2023, asesor lapangannya ya, asesor lapangannya dua orang, satu dari Jambi, satu lagi dari Surabaya, benar-benar hadir dengan keademan ya, hadir dengan kedamaian, hadir dengan dia asesor tapi dia membawa penawar gitu loh. Maka saya ingat betul bahwasanya kami adalah asesor, tapi kami hadir memberikan, kami hadir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kampus Bapak. Nah, itu yang saya bilang tadi, ya kan, bahwa tuntutan pendidikan modern itu adalah pendekatan, misalkan kita bilang pendekatan integratif, ya kan. Kemudian pendekatan yang berbasis pada proses bukan hasil. Kemudian berpendekatan berbasis deskriptif kualitatif, bukan hanya membaca angka-angka yang kuantitatif gitu. Nah, asesor ini coba hadir dengan pola itu. Nah, teman-teman memang kaitannya saya nggak tahu persis praktek di SD, SMP, SMA ya, karena sudah lama meninggalkan dunia ini. Tapi yang ingin saya berikan contoh adalah ketika pun harus ada kebijakan yang harus kita tunaikan, karena itu bagian dari istilahnya dalam tanda kutip ya, ketaatan administratif kita sebagai seorang guru, dan kita harus taat sama aturan negara gitu kan, karena kita sudah mengikat dalam satu komunitas negara. Maka yang bisa dilakukan adalah saya mengistilahkannya itu kita menginternalisasikan diri ya kan, bahwa kita bisa memberikan asesmen ini dengan kebutuhan inovasi yang lain. Itu yang disebut dengan asesmen berinovasi begitu ya. Jadi kalau ada indikator yang harus diisi, kalau ada angka-angka yang harus diisi, maka kita lihat juga pola bagaimana dunia ini melihat misalkan kebutuhan pasar. Misalkan anak SMK, anak SMA, kemudian kalau saya kasih contoh misalkan saya sempat jadi rektor di sekolah, dari awal sudah mendeklar bahwa salah satu asesmen kalian itu adalah, dan bagian dari ketercapaian kami adalah kalian sebelum lulus itu sudah masuk ke perbankan misalkan, entah sebagai teller, entah sebagai verifikator data, entah sebagai, ada satu lagi yang masuk tuh sebagai penilai ya, apakah orang ini layak diberikan pinjaman apa tidak begitu. Nah, ini kan kita coba mempertemukan tuntutan pendidikan modern. Kalau saya asesmennya hanya dalam kelas, ya kan, hanya baca dokumen dan administratif yang dia tulis, yang dia berikan, tapi saya tidak melihat kebutuhan pasar, kita tidak melihat kebutuhan perbankan syariah saat itu, maka ini menjadi tidak ketemu gitu loh, ya kan? Lulus kuliah masih bingung mau ngapain. Tapi alhamdulillah persentasenya bagus, hampir 30% dari lulusan itu kita bisa tempatkan di beberapa perbankan yang memang kita juga sudah punya standar untuk masuk ke sana. Itu yang saya bilang bahwasanya asesmen itu tetap, tapi wujudnya adalah wujud yang lain. Nah, sekali lagi kalau di kampus itu administratif yang kita dokumentasikan ke negara itu tidak baku ya, tidak baku gitu loh. Yang kedua, dalam asesmen juga teman-teman juga harus memperhatikan ya, ada sisi psikologis dan karakteristik peserta didik, ya kan, yang berkaitan secara tidak langsung itu dengan bagaimana kita mempolakan atau polarisasinya dengan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik gitu loh. Dan saya kira di setiap pembelajaran pasti ada tujuan pembelajarannya. Tapi lagi-lagi ya, proses asesmen itu supaya tidak salah
tujuan ya, kemudian supaya tidak salah sasaran yaitu mendowngrade motivasi siswa, malah mendowngrade kapasiti siswa, maka kita juga sebagai seorang asesor harus juga mengerti karakteristik peserta didik. Nah, tadi dalam skala global ya yang saya sampaikan bahwasanya asesor ini inspiratif banget, sudah hampir 2-3 tahun tapi sampai sekarang masih kontak, dan beliau sekarang baru aja setahun yang lalu diangkat jadi profesor ya. Karena memang polanya itu sebelum dia memulai, dia coba masuk ke kita itu sebagai seorang advisor, bukan asesor malahan ya. Dia seorang menjadi kayak semacam dokter spesialis atau seorang psikiater yang seorang psikolog ya, sorry bukan psikiater ya, seorang psikolog yang melihat bagaimana kita gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya kita benar-benar nyaman dengan proses asesmen tersebut, supaya kita benar-benar nyaman dengan proses administrasi nanti yang akan di college ya. Pasti dia punya database yang harus dia isi, dia tampilkan ke rapat pleno pengesahan nilai dan sebagainya ya. Tapi kita sebagai seorang asesor itu berperan sebagai advisor itu ya, sebagai penasehat, sebagai psikolog yang memang kita coba masuk kepada karakteristik siswa. Memang pertanyaannya kan akan lucu, Bapak, kalau saya mengasesor 50 siswa, 60 siswa, 70 siswa, berarti saya harus benar-benar memiliki gambaran yang utuh dan pola yang utuh bagaimana setiap siswa itu, dan ini sangat melelahkan sekali. Maka sederhananya kita ambil pola secara umum ya, secara umum ya kan. Artinya begini, kalau sini mayoritas orang misalkan orang Jawa, maka polanya adalah pola yang terus terang wae kan gitu kan. Kalau ini orang Sumatera mungkin polanya pola asal tembak, orang Betawi asal tembak. Nah itu yang secara umum kalau kita tidak bisa mendefinisikan masing-masing peserta dengan karakteristiknya. Dan kaitannya ini adalah bagaimana kita sekali lagi ini kaitannya adalah dengan tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran. Nah, yang berikutnya yang berkaitan juga adalah tentunya kita juga ngaca diri ya, mencerminkan diri dengan sumber daya yang tersedia di lingkungan kita ya kan. Alhamdulillah sekarang kan Pak Menteri yang baru Prof Muti ya punya program Smart Bot ya kalau nggak salah ya, betul ya? Iya kan? Smart Bot ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Apa itu programnya? Sudah sampai Kayong belum? Smart TV yang sampai Kayong, Pak. Sudah sampai Kayong semuanya dapat sekolah udah? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, artinya kan secara teknologi kebutuhannya juga boleh ya. Bahkan saya dulu pernah mengusulkan ya bahwa asesmen yang sifatnya informatif ya kan, itu harusnya bisa sampai kepada wali murid dengan lebih dini, tidak melulu menunggu periodisasi yang sudah kita agendakan. Contoh misalkan, bagi bapak anak ibunya yang di pesantren, saya kira ada yang di pesantren ya, ada yang di pesantren Jawa nggak? Ada ya? Ada, Pak, anak saya. Oh iya, di mana Bu? Di Al-Hadi Boarding School, Solo, Pak. Oh di Solo, siap. Jadi saya pernah menyampaikan kepada teman-teman pesantren bahwasanya pola asesmen di pesantren ini kan semoga ini sekarang sudah berubah total ya. Itu kan polanya pola yang tidak cepat dan tidak dapat informasi secara langsung begitu. Saya pernah menyampaikan bagaimana kita membuat sistem teknologi ya kan yang sifatnya itu benar-benar menghadirkan seluruh kegiatan siswa beserta targetnya, beserta pertumbuhannya, beserta ya perkembangan anak-anak itu secara dini kepada orang tua itu. Ya kan? Misalkan jadi tidak menunggu triwulan, tidak menunggu 1 semester, tidak menunggu 1 tahun gitu kan. Tapi setiap hari orang tua itu bisa mengupgrade
Contoh misalkan hari ini anak saya di sekolah itu sudah belajar apa saja. Di sekolah, di pondok sudah belajar apa saja. Sholatnya sudah dapat apa aja hari ini. Baca Qur'annya sudah dapat berapa juz hari ini. Itu kan semua bisa dikomputerize itu loh. Ya kan? Untuk apa? Orang tua juga bisa melakukan assessment, ya kan? Dia sendiri, kebutuhan dia sendiri gitu loh orang tua. Supaya tidak kaget, ya kan? Saya pun di sekolah anak saya, kadang sama informasinya terkaget-kaget. Karena informasi itu diberikan per triwulan, atau kalau sekarang ada ulangan harian ya, yang per 1 bulan itu, atau 1 bulan setengah. Nah, maksud saya kenapa bicaranya tentang tadi saya singgung smart TV atau smart board, kemudian saya singgung lingkungan pendidikan ini kaitannya dengan bagaimana sekolah juga tidak pasrah diri dengan keterbatasan sumber daya, gitu kan? Kadang kita tuh lebih asik merasa kita ini tertindas karena apa namanya tidak punya sumber daya begitu kan? Tapi memang harus ada sekarang lah kebijakan-kebijakan yang apa namanya yang memberikan alokasi yang banyak terhadap proses pengembangan sumber daya, terutama sumber daya teknologi ya, karena memang sekali lagi ya proses asesmen ini kalau diberikan di akhir dengan triwulan, dengan 1 semester itu nanti akan tergopoh-gopoh untuk mengejar ketertinggalan, mohon maaf bagi yang tertinggal, begitu kan? Contoh misalkan yang masuk sekolah tahfidz, kalau targetnya 1 tahun itu 5 juz, dikasih tahunnya per semester bahwa anak ibu baru 1 juz, kan akhirnya anak itu harus dikarantina supaya selesaikan 4 juz berikutnya, kan gitu kan? Tapi kalau dalam setiap hari, setiap pekan, setiap bulan mendapatkan informasi secara otomatis, ya kan? Kita sebagai orang tua itu juga bisa memantau perkembangan anak peserta didik begitu loh. Nah ini yang sampai hari ini mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil pilot project bahwa proses sumber apa namanya penyediaan sumber daya ya yang berkaitan dengan support system ya untuk mendokumentasikan asesmen yang tadi asesmen kita prinsipnya adalah asesmen for learning tadi itu adalah benar-benar juga nyampe kepada wali murid, kepada orang tua secara cepat, ya, secara quickly lah. Dia tidak tertunda. Kenapa? Kaitannya tadi dengan bahwa asesmen ini diharapkan tuh tidak membuat siswa itu gemetar gitu loh. Dan tidak membuat orang tua juga kaget dan tergopoh-gopoh untuk untuk mengejar ketertinggalan begitu. Mohon maaf saya ambil ngecas dulu ya. Sebentar. Lupa lagi ini dari pagi hidup laptopnya hidup itu. Atau sambil ini saya ngecas teman-teman kalau ada mau ditanyakan sambil diskusi kita. Sambil saya ngecas dulu. Ada yang mau didiskusikan teman-teman yang tadi sudah saya singgung-singgung? Mana kabel panjangnya? Mungkin Pak, tanya Pak. Boleh. Jangan tanya terus ya. Boleh nambahkan atau diskusi yang lebih hangat ya. Pak Haidir ya? Iya Pak. Sudah Salam ngopi kenal. belum? Belum Pak, saya nggak ngopi Pak, nyusu Pak saya. Wis, ngeri kali. Nyusu Monggo. kotak Pak. Ya, Oh iya, ini gini MBG Pak. dong. Dapat jatah MBG. MBG Pak, makanan bini gue. Masakan Oh, iya. bini gue. Kalau MBG itu guru dapat gak sih? Dapat lah Pak. Oh ya, mantap lah, mantap. Kok dosen nggak dapat ya? Dosen kan udah kaya Pak. Amin. Jatahnya Monggo, beda monggo. vitaminnya. Monggo, Ya jadi monggo. gini Pak, jadi dari tadi pembicaraan kan seputar asesmen dan kebutuhan-kebutuhan di Indonesia. Yang saya lihat nih teori-teori yang beredar ini teori-teori di luar Indonesia yang mungkin kebutuhan dan latar belakang asesmennya itu kan beda Pak antara luar negeri dengan asesmen di Indonesia. Banyaklah perbedaannya dari latar belakang, salary, siswa, sarsapras, dan macam-macam. Kira-kira, Pak, menurut Bapak, asesmen yang katakanlah dalam tanda petik kita contek dari luar ini, yang ada di Indonesia dengan kurikulum yang baru, yang merdeka ini, kira-kira yang paling cocok tuh yang mana, Pak? Apakah bentuknya
asesmen eh, verbal atau pilihan ganda atau esai atau semacamnya yang kira-kira cocok, apalagi kan kemajemukan siswa di Indonesia ini macam-macam, apalagi daerah 3T seperti kami ini sangat-sangat rentan terhadap berbagai macam asesmen. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kira-kira asesmen yang cocok untuk kami daerah 3T yang kira-kira mengena dan kontekstual. Kira-kira apa, Pak? Terima kasih. Oke, sebelum saya lanjutkan, sekali lagi saya mohon maaf ya, karena ini kaitannya sama kebijakan terbaru negara kita ya. Jadi disclaimer nanti kalau saya tidak update untuk kebijakan negara ya, karena ini kan apa ya? Yang jelas kita lama nggak interaksi sama apa namanya sama sekolah dasar dan menengah ya. Kalau perguruan tinggi masih mengikuti lah. Pertanyaan saya, apakah ada kewajiban yang mengharuskan namanya sudah disepakati belum? Ini model apa kurikulum deep learning atau strategi pembelajaran deep learning? Kan kemarin masih ribut tuh. Pendekatan deep learning nggak, Mas? Pendekatan, Pak, namanya. Strategi ya atau pendekatan ya. Jadi nggak ada strategi kurikulum benar. baru, nggak ada ya. Kurikulumnya bebas ya. Halo, kurikulumnya bebas ya. Bebas, Pak, bebas. Ya, oke. Artinya gini, pertanyaan pertama itu adalah apakah ada instrumen yang sifatnya baku dan harus digunakan oleh seluruh guru yang ada di Indonesia, yang itu sifatnya adalah baku dan wajib diikutin instrumen untuk asesmennya. Apakah namanya, apakah konsepnya, apakah sampai kepada formatnya gitu loh. Nah itu ada nggak di deep learning ini atau di Kurnas atau kurikulum KTSP atau apalah namanya? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Secara literasinya nggak ada, Pak. Kalau panduannya nggak ada. Oke. Masuk saya kepada inti yang tadi didiskusikan ya. Memang ya ada jadi gini loh, kenapa kadang kita mengadopsi teori-teori yang dikembangkan di luar begitu ya. Kenapa kita kadang mengadopsi pola-pola itu yang memang pada dasarnya kita masyarakatnya jauh lebih berbeda, lebih heterogen, lebih variatif, ya kan, lebih macam-macam lah proyeknya, lebih tadi ya lebih di luar dan sebagainya gitu kan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita cara mengadopsinya, kan gitu pertanyaannya. Jadi yang jadi problem itu bukan proses adopsinya, tapi bagaimana mengimplikasi proses tersebut kepada siswa itu loh. Nah itu ya. Maka pertama tidak ada problem dengan proses adopsi itu, baik dari luar, timur, barat, utara, selatan, Eropa, itu semuanya nggak ada masalah, nggak ada problem di situ. Tapi yang paling penting adalah tadi cara kita mengimplementasikannya di dalam dunia kita sendiri begitu. Contoh begini misalkan, kalau kalau pertanyaannya spesifik mana yang lebih setuju atau yang lebih ideal, maka saya sendiri ya saya jadi guru nih dari 2009 sampai hari ini ya. Dan mohon maaf saya termasuk guru yang agak nakal sedikit, agak bandel sedikit. Dalam tanda kutip ya. Proses asesmen ini saya lebih banyak melihat yang memang berdasarkan salah satu yang memberatkan itu adalah proses, bukan di hasil. Kalau saya madhabnya adalah keholistikan dalam proses asesmen ini. Holistik itu artinya apa? Kita harus berani melihat proses, tapi juga jangan menihilkan hasil. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses asesmen yang holistik ya, yang holistik. Itu yang pertama, yang biasa saya pakai secara pribadi dulu waktu di sekolah sebelum tahun 2013 ya. Jadi 2009-2013 saya di sekolah,
tapi 13 sampai sekarang itu di dunia kampus begitu. Kenapa saya memiliki pedoman itu? Saya kembali kepada prinsip-prinsip Islam dalam memberikan proses pembelajaran. Saya sepakat bahwasanya proses pembelajaran itu adalah proses at-ta'allum, ya kan? Bukan hanya sekedar taklim, tapi juga ta'allum. Ta'allum itu artinya berproses. Maka boleh dihargai proses itu, ya kan? Maka proses itu boleh dihargai gitu loh. Tapi juga jangan menihilkan hasil, karena hasil itulah performan yang bisa dinilai oleh orang. Itu Pak Haidir ya. Maka mana yang lebih bagus? Kalau tidak ada paksaan, ya, paksaan dalam arti nggak ada instrumen asesmen khusus yang diberikan oleh negara, Anda harus ngikutin ini, saklek, plek keteplek gitu kan. Maka itu bagus untuk kita memberikan penilaian. Maka kita melibatkan karakteristik siswa, kita melibatkan psikologi siswa, kita melibatkan tadi sumber daya yang ada di lingkungan kan, apalagi di daerah T, itu kan. Nah, saya nggak tahu kan sekarang kalau nggak salah ada namanya apa asesmen kecukupan apa AK atau apa yang anak-anak itu sekarang lakukan. Eh, Anak saya ikut itu, PKA ini maksudnya, Pak. ya TKA ya, yang penggantinya UN gitu loh katanya ya. Iya, tes kompetensi akademik. Ya tes Tes kemampuan kompetensi akademik. ya tes kompetensi akademik ya kan. Itu yang saya bilang tes kompetensi akademik itu kan berarti kita harus bicara soal hasil kan, ujungnya kan. Tapi jangan lupa kalau ada proses panjang di situ, ya kan? Ada proses panjang yang harus kita apresiasi dan kita nilai. Begitu ya, Pak Hedir ya. Jadi yang problemnya adalah bukan masalah di pengadopsian terhadap ilmu pengetahuan atau teori, tapi pada bagaimana mengimplikasi hasil dari teori itu kita bawa kepada dunia kita di Indonesia khususnya ya, khususnya di Indonesia gitu loh. Oke, next dikit lagi ya. Oke, next. Bagaimana tadi? Oke, oke ya. Eh, Beberapa prinsip yang berkaitan dengan asesmen ini, teman-teman ya. Yang pertama itu kaitannya dengan bagaimana proses asesmen itu juga direlevansikan, ya kan? Kemudian didesain, ya, didesain itu dengan tumbuh kembang kognitif siswa, ya kan? Ya, kemudian dan benar-benar instrumennya yang dibuat itu tidak serta-merta lompat pagar dari tumbuh kembang siswa. Maka asumsinya begini, ya kan? Kalau kita lagi mengakses, ya kan, mengakses misalkan tingkat SD atau tingkat menengah pertama, maka instrumen yang dibuat, asesmen yang dibuat, kemudian pola asesmen yang dibuat juga harus disesuaikan dengan tumbuh kembang mereka. Jadi tidak lompat pagar secara perkembangannya, baik perkembangan yang berkaitan dengan kognitif siswa atau perkembangan dengan berkaitan dengan psikis, dengan afektif siswa, ya kan dan sebagainya. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan supaya apa? Benar-benar asesmen ini memberikan arah yang sesuai begitu loh, arah yang sesuai ya. Saya pernah diskusi soal ini ya, mohon maaf bukan kritik kepada negara kita ya. Memang kita ini belum ada apa namanya, saya nggak tahu era kapan akan terjadi begitu kan. Jadi antara TK, SD, SMP, SMA, kemudian masuk ke perguruan tinggi, masuk S2, S3 itu kan seakan-akan polanya itu eh, apa ya? Kalau dibuat jilid-jilid itu kan kadang nggak ini, belum belum relevansinya itu belum nyambung itu loh. Saya pernah mendengarkan diskusi ini juga, saya juga langsung diskusi bahwasanya kadang mata mata pelajaran yang ada di level atasnya itu tidak relevan dengan yang di bawahnya. Bahkan sekarang ini nggak tahu ya karena saya merasa, saya ingat anak saya kelas 5 SD itu sudah kayaknya berat banget ya, kelas 6 ya.
Kelas 6 tuh kayaknya ini anak SMP gitu, lalu berat bagi kita dulu ya, bagi kita dulu. Tapi sekali lagi kita hargai, kita apresiasi bahwasanya apa yang menjadi mata pelajaran sekarang itu, kita husnudon, kita apresiasi bahwa itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan market share atau kebutuhan pasar yang akan anak-anak kita ini lalui di masa yang akan datang. Nah, tugas kita tadi apa? Tugas kita menjaga gawang tadi, ya kan? Tumbuh kembang anak ini kita jaga, ya kan, supaya tidak lompat pagar dengan proses asesmen yang kita berikan. Yang kedua, berikutnya yang berkaitan dengan asesmen ini, prinsip berikutnya adalah inklusivitas dan benar-benar memberikan rasa keadilan, ya kan, kepada seluruh peserta didik yang kita ampu, ya kan. Artinya apa? Bahwa peserta didik ini, ya, tadi ketika kita sudah tahu pola karakteristik peserta didik masing-masing, ya kan. Kemudian kita masuk kepada langkah berikutnya adalah tidak ada apa namanya diskriminatif dalam arti tidak ada argumentasi di situ gitu loh. Misalkan begini, ini yang kadang bukan, jadi kita kadang tuh dituduh merasa apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu sayang apa namanya itu belas kasih apa satu lagi apa istilahnya tuh ya? Sayang sayang tapi tidak rata gitu loh. Apa istilahnya teman-teman? Hmm, apa namanya? Kasih tapi tidak merata gitu loh. Satu dua orang yang disayang, selebihnya tidak gitu loh. Jadi kasih sayang yang tidak tersebar secara rata. Kita sering dituduh itu. Pilih kasih, Pak. Ya, istilahnya pilih kasih. Mohon maaf, pilih kasih. Harus ngopi dulu nih kalau kata Prabowo nih, biar seger. Enak, sedap, mantap. Kopi dingin Pak, biar seger ya. Karena panas banget di Jakarta ini, luar biasa nih. Sama Pak, di Kayong juga Pak, panas juga. Lagi panas ya. Tapi Iya, iya, iya. Pak Agus lagi di belakangnya pantai tuh kayaknya tuh. Biar terasa adem Pak. Siap. Jadi kadang ini ya, teman-teman kan sering disinggung kita pilih kasih dan sebagainya, begitu kan? Betul nggak? Sering disinggung pilih kasih dan sebagainya. Tapi seakan-akan kita begitu. Tapi saya ingin memberikan perspektif bahwasannya pilih kasih itu ketika tidak ada argumentasi yang menguatkan untuk itu gitu loh. Jadi benar-benar kita nggak memiliki basic data yang kuat untuk kita menilai dia begitu, ya kan? Maka pilih kasih itu ketika kita ngawur. Tapi beda ketika kita bicara inklusivitas dan berkeadilan itu, ya kan? Masing-masing anak pastinya punya punya kelebihan dan kekurangan dan sebagainya begitu kan, dan masing-masing anak pasti capaian pembelajarannya juga tidak sama dan sebagainya, dan masing-masing anak pasti sisi semangat belajarnya atau agresivitas dalam menuntut ilmu itu pasti beda-beda masing-masing anak. Nah, kita dalam bicara proses assessment tadi juga melibatkan unsur tadi, ya kan, yang orang bilang pilih kasih, tapi kita tidak dalam rangka ngawur karena kita punya argumentasi untuk itu. Ya, misalkan anak ini memang mohon maaf tidak pintar-pintar amat secara apa namanya? Secara kognitifnya ya kan. Tapi anak ini kita tahu persis ya kan. Dia belajar sampai jam 2 malam. Dia belajar sampai jam 1 malam. Dia Sabtu Minggu yang lain belajar, dia tidak begitu. Ini yang saya bilang bahwa kita tidak pilih kasih. Kita mungkin sering komunikasi sama dia karena dia memang butuh kita untuk ditemani belajar. Beda dengan kemudian ada satu dua orang yang sering banget komunikasi dengan kita sampai kita hafal nama dia. Kan gitu kan? Dari 30 siswa yang paling sering disebut, paling hafal karena dia memang sering komunikasi sama kita. Akhirnya dalam proses assessment yang dikeluarkan dalam input ya dalam penilaian itu muncul dia nilainya tidak rendah banget, padahal tidak begitu pintar, tidak begitu cerdas di mata teman-teman. Nah, itu yang mungkin orang akan menuduh kita ini pilih kasih. Kalau kita pilih kasih itu ketika kita tidak punya argumen yang baku, tidak punya database data yang menguatkan bahwa penilaian kita itu menghargai dia, mengapresiasi dia begitu. Itu yang perspektif yang menurut saya boleh kita
diskusikan dalam hal itu cara dan pola asesmen yang berkeadilan tuh begitu, ya kan? Tidak semua disamaratakan, tapi memang dari seluruh peserta didik kita pasti memiliki satu dua yang benar-benar kita apresiasi dia, ya kan? Ya kan? Yang kita apresiasi itu. Nah, berikutnya adalah dalam prinsip asesmen juga, teman-teman. Itu adalah bagaimana proses asesmen itu yang benar-benar bisa menghadirkan apa ya, motivasi dan bisa membangkitkan motivasi siswa, begitu ya. Siswa terus berkembang, siswa terus menjadi pribadi pembelajar, siswa terus hadir, semangat dan sebagainya, ya kan? Maka kebermaknaan, kemudian bahwasanya proses asesmen ini tidak hanya melulu soal administrasi, tapi bagaimana bisa menggugah ya selera belajar siswa, ya kan? Kemudian daya baca siswa dan sebagainya. Bahkan pun kalau ada model penilaian atau asesmen yang kita bisa bebaskan, mungkin kita akan kasih tugas. Kalau sekarang ini kan kita nih masukin era disrupsi ilmu pengetahuan ya, bahwa ilmu itu sangat dangkal, ilmu itu sangat tidak kuat. Kita akan berikan asesmen, misalkan, oke, satu semester ini kita asesmennya adalah, misalkan goal pembelajarannya adalah berupa meresum, membaca dan mendeskripsikan, mempresentasikan 5 buku, misalkan 5 buku begitu kan. Ya kita akan nilai di situ. Ya, dan tidak dia akan bagaimana motivasi siswa ketika ingin membaca buku. Kalau buku juga dirasa misalkan kurang padat, ya kan, ya ditambah lagi, suruh melihat podcast yang benar-benar padat dan sebagainya. Nah, pola-pola tadi kebermaknaan, kemudian bagaimana proses asesmen ini harus benar-benar mampu menggugah selera siswa dalam belajar. Itu memang artinya akan terbentur dengan biasanya terbentur dengan urusan administratif siswa begitu ya, administratif yang dituntut oleh apa namanya, yang dituntut oleh negara ya. Tapi sekali lagi adalah proses asesmen ini ya, asesmen pembelajaran ini, apapun namanya, apapun polanya itu, jangan sampai mendistorsi rasa penasaran siswa ya, inkuiritas siswa gitu loh, ya kan? Inkuiritas siswa itu jangan sampai terkubur gara-gara kita melakukan asesmen itu, ya, jangan sampai terkubur gitu. Kenapa? Karena memang asesmen ini benar-benar didasarkan pada rasa ingin memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, itu poin penting ya. Apapun namanya ya, misalkan Pak Aidir punya nama lain, monggo, sumatif, formatif, otentik, holistik, apapun namanya itu, ya kan. Teringat ya, kalau kita dulu di pesantren, ya kan, kalau kita dulu di pesantren, bahwa rasa-rasanya ya, teori-teori yang kita pelajari sekarang itu kayaknya lebih bagus pesantren dalam tanda kutip ya, atau sekolah-sekolah di kampung yang para gurunya itu apa namanya, ya kadang tidak pakai teori tapi hasilnya kayak Bapak Ibu ini semua kan gitu kan. Ini kan kita ini produk 20-30 tahun yang lalu kan, ya kan, bukan produk deep learning, bukan produk KTSP, bukan produk apalagi namanya itu sumatif, formatif, otentik, apapun namanya lah. Tapi itu yang kita tidak peduli dalam hal bingkai atau frame ya, tapi yang paling penting adalah substansi itu benar-benar bisa memberikan kesumringahan. Tahu ya, kesumringahan itu ya, kesumringahan pada pembelajaran. Jadi siswa itu ada rasa seriously, ya kan? Ada rasa seriously yang tidak bisa dibendung, ya kan? Tidak bisa dibendung. Maka ya polanya bisa beraneka ragam. Itu teman-teman ya, prolog sedikit dari saya ya, yang teman-teman nanti bisa mendiskusikannya lebih lanjut ya. Nanti di akhir mungkin diskusinya ya, bisa lanjut presentasi dulu dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo, dilanjut. Ada yang jadi relawan MC ya? Moderator, monggo. Semuanya buka kamera kan? Biar kita absen dulu ya. Kalau yang kameranya separuh wajah berarti absennya separuh ya. Kalau yang ngumpet-ngumpet gitu kan. Monggo, siapa yang mau jadi relawan untuk moderator? Silakan. Kami duluan. Pak Ilham. Ya, dengar. Suara juga. Putus-putus Pak Ilham. Bu Suara Fitri. saya Pak. Suara saya terdengar. Suara saya terdengar enggak? Hadir Pak, hadir. Putus-putus tapi ini. Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Oke, kalau kedengaran baik, saya mulai langsung saja. Ini mohon maaf sebelumnya apabila ada suara-suara bocor karena mati listrik. Ini Zoom-nya di kafe, jadi tempat umum, jadi mungkin agak ada suara-suara luar. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, Satu. saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan Bapak Ibu semua yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang asesmen pembelajaran. Mohon izin untuk share screen. Oke, Pak Ilham. Apa sudah terlihat, Pak? Udah. Udah. Saya dulu. Oke, terima kasih. Baik, untuk mengefisienkan waktu karena hari ini kita 3 kelompok yang maju, jadi langsung saja izinkan kami untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu tentang asesmen pembelajaran inovatif. Jadi di sini kami dari kelompok 3 berjumlah 3 orang. Yang pertama saya sendiri Ilham Bashir, kemudian ada Bu Fitriani, kemudian yang ketiga ada Pak Sudarmono. Topik bahasan yang akan kami sampaikan yang pertama ada prinsip-prinsip desain assessment, kemudian yang kedua ada teknik pengembangan instrumen assessment inovatif, kemudian yang ketiga ada analisis kebutuhan konteks pendidikan, kemudian yang keempat ada evaluasi dan revisi instrumen sistem instrumen assessment. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang definisi assessment dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Fitriani. Pada Bu Fitriani saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Ilham. Jadi di sini ada definisi dari asesmen dan asesmen inovatif. Asesmen itu sendiri merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengukuran, dan penafsiran data untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan asesmen inovatif itu sendiri adalah penilaian yang dirancang secara sistematis untuk mengukur kemampuan peserta didik secara menyeluruh, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik dengan pendekatan kontekstual dan bermakna. Lanjut. Lanjut, Ham. Mohon maaf Kak, melekat. Sabar, Kak. Bentar, azan tempat kami. Mana yang melekat ya ini? Oke, balik ya, Ibu. Terus bukan tanah, Pak. Silakan Bu, lanjut Bu. Kak, lepas anak betul ini tapi ada yang bisa bertepuk Kak. Rindu nanti gitu tuh Kak. Masa saya pokoknya Suaranya hilang ya? Suara Bu Rini bocor itu kayaknya. Suaranya hilang ya? Bu Fit. Bu Fit, Bu Fit. Lagi azan di cover dulu. Oh, sedang azan, Pak.
sudah asar ya? Iya, Pak. Oh ya Iya, udah, Pak. tunggu sebentar. Sebentar. Oh, oh duluan Kayong, Jakarta masih 16 menit lagi. Yang azan di sini, Pak. Oh ya ya, lebih awal ya? Iya, Pak. Siap, siap. Oke, Pak Ilham. Mohon maaf tadi lagi azan, rumah saya sebelahan sekali dengan surau. Dilanjut kah? Baik Bu, silakan Bu. Lanjut Bu. Oke, jadi jenis-jenis asesmen di sini ada 4 asesmen. Yang pertama, asesmen penempatan yang berfungsi untuk menentukan posisi dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada asesmen diagnostik, seperti yang sering kita lakukan, yaitu untuk mengukur atau mengidentifikasi kemampuan awal, latar belakang, maupun aspek fisik dan psikologis dari peserta didik. Yang ketiga, ada asesmen formatif yang bertujuan untuk mengukur atau memantau perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada asesmen sumatif yang berfungsi untuk mengukur proses pembelajaran pada yang dilakukan di akhir pembelajaran. Oke, lanjut. Ini adalah contoh-contoh asesmen inovatif. Ada beberapa. Yang pertama adalah asesmen berbasis kinerja yang digunakan untuk mengukur peserta didik secara langsung melalui demonstrasi. Yang kedua ada asesmen berbasis proyek, di mana peserta didik akan mengerjakan suatu proyek nyata dalam waktu yang ditentukan. Yang ketiga ada asesmen berbasis digital dengan memanfaatkan media dan teknologi dalam proses penilaian. Yang keempat ada asesmen portofolio, di mana mengumpulkan hasil-hasil dari asesmen peserta didik. Yang terakhir ada asesmen diri dan penilaian dari teman sebaya, yaitu meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri dan temannya. Yang selanjutnya adalah prinsip desain dari asesmen, ada 7. Yang pertama adalah keterpaduan, yaitu terintegrasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada konstekstual, yaitu kerelevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Yang ketiga ada transparansi, di mana kriteria dari penilaian itu jelas dan terbuka kepada peserta didik. Yang keempat ada keadilan dan objektivitas, jadi adil dan tidak bias pilih kasih seperti yang Bapak bilang tadi. Yang kelima ada refleksi dan umpan balik, jadi asesmen yang kita lakukan itu harus mendorong perbaikan pembelajaran. Yang keenam adalah berorientasi pada perbaikan. Yang ketujuh adalah kepraktisan. Jangan melakukan asesmen yang menyulitkan kita maupun peserta didik. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya materi tentang instrumen asesmen akan disampaikan oleh Pak Sudarmono. Pada Pak Sudarmono, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan coba memaparkan tentang instrumen dan prinsip-prinsip dalam penyusunan asesmen yang inovatif. Sebelum saya menyampaikan, mungkin terlebih dahulu kita menyamakan persepsi bahwa dalam proses pembelajaran ini sebenarnya kita tidak hanya dituntut untuk mengajar saja, tapi kita juga harus mengetahui sejauh mana pencapaian yang didapat oleh peserta didik, baik itu pengetahuan maupun perubahan positif yang mereka lakukan. Untuk itu, kita perlu melakukan asesmen. Di sini ada instrumen asesmen. Instrumen asesmen adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Contoh dari instrumen itu adalah soal tes, yang biasanya bisa berbentuk soal esai atau pilihan ganda yang biasanya hanya digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik. Yang kedua ada lembar observasi. Lembar observasi ini biasanya dilakukan untuk mengukur sikap atau keterampilan dari peserta didik. Kemudian yang ketiga ada rubrik penilaian, di mana di sini untuk mengukur atau menjadi indikator pencapaian yang diperoleh oleh peserta didik. Dan yang keempat ada angket. Angket ini biasanya untuk ajang refleksi dari peserta didik maupun guru dari proses pembelajaran. Lanjut Pak Ilham. Teknik pengembangan instrumen dalam asesmen inovatif yang pertama bahwa kita harus melakukan analisis kompetensi atau kebutuhan. Kompetensi yang di sini menyangkut kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen yang dijadikan sebagai acuan untuk kita menyusun soal-soal
dari asesmen yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan instrumen dan membuat rubrik penilaian. Yang keempat, melakukan validitas dan reliabilitas dari soal. Yang kelima, uji coba. Kemudian yang keenam, yang tidak kalah penting adalah analisis dan revisi. Selanjutnya, analisis asesmen dalam konteks pendidikan. Analisis kebutuhan asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi kesenjangan asesmen agar selaras dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa dan kurikulum. Urgensi dari analisis kebutuhan ini yang pertama adalah menghindari penilaian yang hanya berfokus pada hasil akhir atau sumatif, di mana kita juga perlu melakukan dan menilai proses asesmen dan proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, memastikan asesmen itu relevan dengan kompetensi yang dicapai. Makanya tadi perlu ada perumusan dari apa yang akan kita susun, instrumen apa yang akan kita buat. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan instrumen dan penilaian. Yang keempat, mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya yaitu materi tentang komponen utama dari analisis asesmen. Yang pertama ada analisis karakteristik dari peserta didik. Asesmen perlu disesuaikan dengan keberagaman peserta didik agar adil dan tidak bias. Maka dari itu diadakanlah asesmen awal biasanya ya. Kemudian yang kedua ada analisis kompetensi pembelajaran, yaitu asesmen mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya analisis kurikulum dan konteks pembelajaran. Analisis kebutuhan membantu menyesuaikan asesmen dengan kurikulum merdeka. Jadi itu ada asesmen diagnostik, kemudian formatif, kemudian somatik. Kemudian selanjutnya ada analisis instrumen asesmen, yaitu analisis kebutuhan untuk memperbaiki kualitas asesmen, apakah valid, kemudian validitas, reliabilitas, dan juga durasi. Kemudian tahapan-tahapan analisis. Yang pertama ada pengumpulan data, kemudian observasi, analisis saja. Yang Pak Ilham putus-putus. PPT-nya juga belum jalan, Pak Ilham. Terlempar kayaknya Pak Mono. Pak Ilham kayaknya terlempar tuh. Kayak jaringan ke sinyal sana ya. Waduh, listrik padam. Bisa diteruskan dengan yang lain atau bagaimana? Mati lampu, Pak. Mati lampu di Kayong, Pak. Kayang Utara, Kalau Batang mati lampu. Teluk Batang juga mati. Kadang kalau mati lampu, Pak, sinyal juga hilang kadang-kadang. ya, Ini kalau udah ini di sini juga petir, Pak. Ini, Pak. hujan. Kayak, hujan, Pak. Petirnya. Ya, nanti kalau sudah putus sinyal pula itu takdir Allah lah ya. Insyaallah. Yang penting udah ikhtiar, Pak. Ya. Baik, udah kelihatan Bapak Ibu. Monggo, lanjutkan. Udah. Yang ini Pak. Ya. Yang ini, lanjutin Pak. Oh, yang ini ya. Ya. Tahapan dalam analisis asesmen yang pertama adalah tahapan pengumpulan data, di mana siswa meliputi observasi proses pembelajaran, bisa melalui wawancara guru kepada peserta didik, serta
melalui analisis RPM atau dokumen pembelajaran. Yang kedua, identifikasi kesenjangan dengan membandingkan kondisi ideal dengan kondisi nyata. Yang ketiga, penentuan prioritas kebutuhan yang menentukan aspek yang paling mendesak untuk diperbaiki. Dan yang keempat, merumuskan rekomendasi, meliputi pengembangan instrumen baru, pelatihan guru maupun integrasi teknologi. Analisis kebutuhan asesmen. Yang pertama, peran guru. Guru sebagai perancang asesmen harus memiliki kompetensi pedagogik yang kuat, di mana guru perlu memahami prinsip-prinsip asesmen yang baik. Guru harus mampu menyusun indikator soal, mengembangkan rubrik penilaian, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang kedua, integrasi teknologi dalam asesmen. Di era sekarang, untuk mendorong penggunaan teknologi dalam asesmen sangat diperlukan, seperti penggunaan LMS, Google Form, aplikasi berbasis AI, dan yang tujuannya adalah untuk mengefisienkan waktu, kemudian mempermudah dalam menganalisis data maupun melakukan proses umpan balik yang lebih cepat. Yang kedua, pengembangan asesmen. Asesmen autentik memiliki kemampuan Asesmen autentik menilai kemampuan peserta didik dalam situasi nyata. Asesmen autentik dapat dalam bentuk proyek, portofolio maupun kinerja. Adapun tantangan dalam hal ini adalah tantangan dalam analisis kebutuhan asesmen, yaitu kurangnya pemahaman guru tentang konsep asesmen, terbatasnya waktu dalam merancang instrumen, beban administrasi guru yang tinggi, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan, serta keterbatasan fasilitas dan teknologi dan resistensi terhadap perubahan metode asesmen. Dampaknya berupa beberapa dampak yang timbul dari analisis kebutuhan asesmen ini antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas instrumen penilai, membantu guru memberikan umpan balik yang lebih tepat. Evaluasi dan revisi instrumen asesmen dalam pembelajaran. Evaluasi dan revisi instrumen asesmen dalam pembelajaran. Yang pertama, definisi dari evaluasi instrumen adalah proses penilaian kualitas suatu alat ukur baik dari segi isi, konstruksi maupun bahasa. Yang kedua, kriteria dari instrumen asesmen yang baik. Instrumen yang sesuai dengan kompetensi yang diukur itu menurut Robert L. Ebel dan Prisbal. Reliabilitas artinya hasil yang dapat mengukur secara konsisten. Yang berikutnya objektivitas, di mana penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Kemudian yang berikutnya praktikalitas, artinya mudah digunakan. Kemudian daya pembeda, mampu membedakan kemampuan siswa. Itu menurut pendapat dari Nitko dan Brockhead tahun 2011. Kemudian yang ketiga, proses evaluasi instrumen. Telah ahli menurut expert judgment bahwa instrumen dikaji oleh pakar. Uji coba atau tryout dilakukan kepada peserta didik sebelum digunakan secara luas. Analisis butir soal itu meliputi tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas distraktor. Kemudian yang berikutnya, revisi instrumen asesmen, memperbaiki redaksi soal, menyusun dengan indikator pembelajaran, memperbaiki distraktor yang tidak berfungsi, dan menghapus soal yang tidak valid. Dan yang kelima, pentingnya evaluasi dan revisi berkelanjutan. Evaluasi dan revisi instrumen harus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Demikian pemaparan dari kami. Semoga dapat diterima dan kami akhiri untuk pemaparan dari kelompok 3. Sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, next. Masih ada kan? Kelompok selanjutnya.
Ya, next, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Izin Pak Allah wabarakatuh. untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Izin share screen. Sudah tampil ya kawan-kawan? Oke. Sudah. Full screen. Oke, di sini kelompok 4 kami membahas tentang metode penilaian dan evaluasi pendidikan. Karena ada yang beririsan hampir 3 kelompok sama, jadi kami fokus ke materi yang dipelajari. Latar belakang disrupsi era society 5.0 menuntut keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Kedua, kritik evaluasi tradisional. Penilaian masa lalu bersifat reduksionis, hanya mengukur kognisi permukaan dan memicu kecemasan kognitif. Transisi kebijakan, pergeseran dari orientasi hasil menuju orientasi proses melalui kurikulum merdeka. Tujuannya itu menganalisis secara kritis prinsip-prinsip dasar asesmen pembelajaran inovatif dalam konteks sebelum merdeka dan era society 5.0. Mendeskripsikan secara teknis dan terstruktur mengenai prosedur, perancangan instrumen evaluasi, mengeksplorasi dan mengevaluasi aktivitas serta tantangan penerapan instrumen asesmen pada konteks pendidikan multidisipliner. Divisi operasional asesmen yaitu pengukuran tahapan kuantitatif pemberian angka menggunakan instrumen baku, asesmen, proses sistematis, pengumpulan dan interpretasi informasi empiris capaian belajar. Evaluasi, pemberian keputusan profesional untuk memperbaiki mutu pendidikan secara utuh. Silakan lanjutkan Pak Turipan. Terima kasih Pak Sekjen. Selanjutnya tentang kualitatif deskriptif, kemudian aplikasikan desain systematic literature review SLR atau studi kepustakaan sistematis. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data dan analisis. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui penelusuran digital pada basis data akademis dan repositori nasional maupun internasional yang memiliki reputasi kredibel. Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui 3 tahapan interaktif yang diadaptasi dari model Miles dan Huberman, yakni deduksi data, pengujian data, dan penarikan kesimpulan. Lanjut, silakan. Ya, baik, lanjut. Prinsip asesmen inovatif. Yang pertama adalah holistik dan terpadu, yaitu menyeimbangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua adalah proporsionalitas formatif, yaitu memprioritaskan asesmen diagnostik di awal dan formatif selama proses KPM. Yang ketiga, autentik dan kontekstual, yaitu siswa menyelesaikan masalah dunia nyata melalui proyek kreatif.
Dan yang keempat adalah berdiferensiasi, yaitu mengakomodasi heterogenitas gaya dan capaian dan kecepatan belajar siswa. Selanjutnya adalah teknik perancangan instrumen model 4D. Yang pertama yaitu define atau pendefinisian, yaitu analisis capaian pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang kedua yaitu desain atau perancangan, menyusun kisi-kisi, bab soal dan skenario tugas otentik. Yang ketiga adalah develop, pengembangan, yaitu validasi dari ahli dan uji coba reliabilitas. Yang keempat adalah disseminate atau penyebaran, yaitu implementasi nyata. Ya, silakan dilanjut. Public analitik. Yang pertama adalah definisi instrumen yang memecah kompetensi kompleks menjadi dimensi terstruktur atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua adalah fungsi, yaitu meminimalisasi bias subjektif guru, memberikan deskriptor tingkatan performa yang jelas, dari perlu bimbingan hingga sangat baik. Selanjutnya adalah memfasilitasi umpan balik korektif yang tajam bagi siswa. Saya Lanjut kembalikan Pak Haidir. ke Pak Saidia. Baik, mudah-mudahan terdengar jelas karena di sekitar saya hujan. Jelas sekali Berikutnya, asesmen dalam pendidikan multidisipliner. Yang pertama, konsep melebur berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena dunia nyata yang kompleks. Kemudian proyek, contoh implementasinya, proyek pelestarian lingkungan atau dikenal dengan adiwiyata. Yang pertama, melalui PAI, menilai sikap spiritualitas menjaga bumi. Kemudian lewat Mapel Science, menilai prosedur teknis pembuatan kompos. Melalui sosiologi, menilai kerjasama tim dalam proyek. Lanjut. Kemudian tantangan implementasi di lapangan. Yang pertama, guncangan epistemologis. Guru sulit melepaskan metode penilaian konvensional yang sudah mendarah daging. Kemudian kesenjangan kompetensi, yaitu kesulitan merancang instrumen HOTS dan rubrik analitik yang valid. Kemudian hambatan struktural, disparitas infrastruktur, teknologi, literalitas digital rendah, dan beban administrasi guru yang sangat tinggi. Lanjut. Kesimpulan dan saran dari hasil presentasi kami, yang pertama disimpulkan pergeseran radikal dari evaluasi konvensional atau surface learning menuju paradigma asesmen inovatif yang holistik, autentik, dan diferensiatif merupakan sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan dalam arsitektur kurikulum merdeka dan era Society 5.0. Saran, pemerintah dan pengambil kebijakan di tingkat dinas perlu mendekonstruksi tumpang tindih format administrasi penilaian, sehingga guru memiliki ruang eksklusif yang memadai untuk mendampingi intervensi formatif siswanya. Terakhir, untuk menutup kerja presentasi kami, yaitu beberapa patah kata dari Pujangga. Education is not feeling of fear, but the lighting of a fire. Kemudian ada subtitlenya. Kemudian kami tutup dengan pantun, pergi ke taman melihat cemara, singgah sejenak memetik kenanga. Asesmen penting untuk mutu belajar. Terima kasih atas perhatian semua hadirin yang berharga. Pergi ke kampus membawa buku, tak lupa laptop dan buku data penilaian.
asesmen kami paparkan untuk ilmu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan Masya terima kasih kembali Allah, kepada keren, keren, keren. moderator. Terima kasih Pak Turipan, Pak Aidir. Demikian penyampaian untuk kelompok 4. Kami kembalikan kepada Pak dosen. Halo, Sudah Pak? Kelompok 4 Pak? udah semua? Sudah Pak? Kalau Udah. Dua kelompok mau berarti lanjut ya? kelompok Dua 5 kelompok lagi, Pak? Pak. Oh, masih ada kelompok 5? Iya. Ya, kelompok 5, Pak. Iya, masih kelompok 5, Pak. Oh ya, monggo. MC-nya mainkan terus. Nah, terakhir baru Oh kita iya. diskusi. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Muhammad Bisakul Munir, MPI yang kami hormati, teman-teman mahasiswa S2 Pendes kelas CPD 2 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bertemu di tatap maya dalam perkuliahan kita pada sore hari ini. Semoga cuaca dan jaringan masih bersahabat, mengingat di tempat kami cuacanya hujan, angin juga tadinya, dan sempat listrik mati, dan harap dimaklumi bila teman-teman ada, terutama kami yang ada keluar masuk di Zoom ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Pak Edias, yang kedua ada Bu Ruhayati, dan yang ketiga ada saya sendiri, Muriana. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi, metode penilaian, dan alat evaluasi. Kepada Pak Edi, silakan share screen Pak Edi. Ya, Bu, terima kasih. Izin kawan-kawan untuk share screen-nya. Sebentar ya. Asesmennya. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Belum Pak, belum. Sudah Pak, sudah Pak. Muncul, Pak Edi. Dibesarkan sidanya. Sudah datang. Bu Moriana gimana? Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat Pak Edi. Sudah Pak, sudah ya. Tinggal di full screen, Pak. Tinggal di full screen. Kok saya semua sama nih umurnya? Oh, Slideshow dia Pak bisa. Edi. Di slideshow ya Pak Edi. Ya, Slideshow. let's go Ke bawah tuh. ke bawah. Oh ini ya. Oh ini, oke. Terima kasih Pak. Kelihatan Pak? Apakah sudah kelihatan Pak? Aman. Sudah Aman, Pak Edi. oh, aman. Oke. Lanjut, Pak Edi. Gimana Bu? Udah. Masih ya Bu. Pak Edi, ini adalah metode penilaian dan alat evaluasi. Oke, slide selanjutnya. Metode penilaian adalah prosedur sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian belajar peserta didik dalam pendidikan dasar. Asesmen berperan penting untuk mengukur kompetensi, memberikan umpan balik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Slide selanjutnya, Pak. Oke. Oh, maaf, tadi ada pertanyaan ya? Oke. Slide kedua, Pak.
Oke, lanjut. Mohon maaf tadi ada gangguan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama, validitas. Asesmen harus mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat dan akurat. Yang kedua, reliabilitas. Hasil pengukuran harus konsisten dan dapat diandalkan jika diulang pada kondisi serupa. Yang ketiga, objektivitas. Penilaian harus bebas dari subjektivitas penilai dan konsisten antar penilai. Selanjutnya, Pak Edi. Sudah? Ya, oke. Praktikalitas, asesmen harus efisien dalam waktu, biaya, dan kemudahan pelaksanaan. Selanjutnya, autentisitas. Tugas harus mencerminkan situasi nyata yang akan dihadapi peserta didik. Yang terakhir adalah keadilan. Asesmen tidak boleh bias dan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen. Yang pertama, tes tertulis, yaitu mengukur kemampuan kognitif melalui soal pilihan ganda, uraian, atau esai. Itu contohnya dalam tes tertulis. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan ini menilai pemahaman dan kemampuan komunikasi secara langsung. Yang ketiga, tes praktik, di mana untuk mengukur keterampilan psikomotor melalui demonstrasi. Yang keempat, observasi. Mengamati perilaku dan sikap peserta didik secara sistematis. Oke, slide selanjutnya. Ini belum itu masih selesai. Belum. Langkah-langkah. Instrumen tes. Instrumen tes merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan kognitif peserta didik. 4 jenis utama meliputi yaitu pilihan ganda, uraian, menjodohkan, dan pilihan benar atau salah. Selanjutnya, instrumen non-tes. Instrumen non-tes merupakan alat penilaian alternatif yang mengukur aspek sikap dan keterampilan proses. Di situ contohnya ada 3, yaitu angket, wawancara, dan portofolio. Ya, selesai Pak Edi, silakan. Siap, terima kasih atas kesempatannya untuk saya sampaikan slide yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah langkah pengembangan instrumen. Analisis yang pertama adalah langkah pengembangan instrumen. Yang pertama, analisis kompetensi. Oh iya, baik. Mohon maaf, teman-teman. Silakan Bu Hayati. Bu Hayati. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ana. Ini Informasikan. bagian saya ini langkah-langkah pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen asesmen yang berkualitas melibatkan beberapa langkah sistematis. Yang pertama, analisis kompetensi, mengidentifikasi standar kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi yang akan diukur selaras dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi membuat matrik yang memetakan IPK dengan jenis-jenis instrumen, bentuk soal, dan tingkat kognitif, misalnya taksonomi belum yang direvisi. Yang ketiga, penulisan butir soal. Soal instrumen berdasarkan kaidah tulisan yang baik. Memperhatikan tingkat kesukaran, daya pembeda, dan kejelasan bahasanya. Lanjut, Edi. Mic itu matikan dulu. Gemar.
Oh, Gemma, sebentar ya. Maaf nih teman-teman, kami kan Truk Batang ini kan hujan, jadi kami ngumpul di suatu tempat. Jadi bergema ya suaranya. Mic Pak Edi matikan dulu Pak Edi, izin. Oh, sebentar. Saya mic-nya siap. Lanjut. Lanjut. Asesmen berbasis teknologi digital merupakan inovasi dalam evaluasi pembelajaran yang memanfaatkan plafon digital, aplikasi interaktif, dan sistem manajemen pembelajaran. Teknik ini mencakup portofolio, komputer, based testing, dan adaptif. Asesmen yang dapat memberikan umpan balik instan kepada peserta didik. Lanjut, Pak Edi. Ya. Udah. Oh ya. Asesmen digital. Asesmen digital melibatkan penggunaan teknologi untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis asesmen mendekati utamanya meliputi yang pertama adalah plafon online interaktif, Quizy, Hangout, Google Form untuk kuis cepat dan formatif. Yang kedua, computer based testing atau CBT, ujian terstandar yang dilaksanakan menggunakan komputer. Yang ketiga, adaptive testing, soal menyesuaikan tingkat kesulitan secara real time berdasarkan respon siswa. Yang keempat, portofolio, kumpulan karya digital siswa menunjukkan perkembangan. Lanjut Pak Edi. Asesmen autentik, fokus pada penilaian kemampuan siswa dalam konteks yang menyerupai tugas-tugas di dunia nyata. Pendekatan utamanya meliputi yang pertama adalah project based assessment, menilai siswa melalui tugas proyek yang kompleks dalam bermakna. Yang kedua, performance based assessment, menilai siswa saat mereka mendemonstrasikan keterampilan atau melakukan tugas tertentu. Yang kelima, portfolio assessment, mengumpulkan dan mengevaluasi serangkaian karya siswa. Yang terakhir adalah siswa mengevaluasi pencapaian mereka sendiri. Lanjut Pak Edi. Pak Edi, bagian Pak Edi. Oke, terima kasih Bu Ruhai. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Edi S. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah langkah evaluasi instrumen. Yang pertama adalah langkah evaluasi instrumen ini adalah adanya uji coba. Uji coba adalah melakukan pilot tes instrumen pada sampel kecil untuk mengidentifikasi masalah awal. Yang kedua ada analisis butir, menghitung tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh setiap soal. Yang ketiga adalah revisi dan perbaikan. Revisi dan perbaikan ini adalah untuk memperbaiki butir berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan kualitas instrumen. Selanjutnya, analisis butir soal. Analisis butir soal ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran ini yang diukur adalah mengukur proporsi peserta yang menjawab benar. Idealnya 0,30 sampai 0,70. Sedangkan yang kedua adalah daya pembeda. Daya pembeda ini adalah kemampuan soal membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah, minimal 0,20. Yang ketiga adalah efektivitas pengecoh. Setiap opsi jawaban salah harus dipilih minimal 5% peserta. Ini menurut perspektif para ahli. Apa itu asesmen? Asesmen yang baik adalah asesmen yang mendorong pembelajaran. Bukan sekadar mengukur hasil akhir, namun asesmen harus menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Ini menurut pakar yaitu Richard J. Stiggins tahun 2005 ya.
Implementasi di pendidikan dasar. Contoh penerapan instrumen ini pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik untuk pemetaan kemampuan awal siswa. Yang kedua, portofolio digital untuk dokumentasi perkembangan belajar. Yang ketiga, rubrik holistik untuk penilaian proyek berbasis COTS. Nah, ini ada daftar pustakanya sebagai sumber referensinya, mungkin tidak perlu dibaca atau dibaca ini. Nggak usah ya, kita lewati aja. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum kesimpulan, kayaknya ini materi kelompok 3 dan 4 dan 5 mungkin hampir sama ya. Nah, kesimpulan dari materi PPT yang kelompok kami, kelompok 5, kesimpulan dari penjelasannya itu adalah penilaian dan evaluasi yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip asesmen, penguasaan berbagai jenis instrumen, serta kemampuan mengembangkan dan merevisi alat ukur secara berkelanjutan. Jadi kembangkan asesmen yang valid, reliable, dan bermakna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 5. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ada sedikit kalau Pak Haidir tadi kan ada pantun juga. Jadi kami juga ada pantunan sedikit. Pergi ke pasar membeli jamu. Pulangnya beli buah rambutan. Meski wajah sudah ada garisnya. Rambut mulai sudah keputihan, namun semangat belajar tetap membara. Tuntut ilmu tak kenal batas sampai selesai S2 pendidikan dasar. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lomba pantun ya hari ini ya? Halo? Halo? Siap, Halo, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya. Masuk, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Ya, tadi MC-nya siapa? Itu ada beberapa teman yang raise hand ya. Monggo, lanjutkan dengan diskusi, baru nanti saya coba harmonisasikan dengan materi secara bersama-sama. Siapa MC-nya tadi, monggo? Kelompok 5 ya, Pak? Pak Saidi ya tadi. Ya, monggo. Ya, monggo diskusinya lanjutkan. Oh ya, Pak Said. Kelompok berapa dulu? Kita selesainya sampai listrik padam ya, berarti ya. Waktu Kami tinggal 5, ada kuliah, Pak. tinggal 5 menit, Pak. Gimana, Pak? Ada kuliah? Waktu tinggal 5 menit. Iya, kuliah lagi, Pak. Masih ada satu mata kuliah, Pak. Oke. Yaudah gini deh, teman-teman. Pertama, mengingatkan teman-teman ya, jazakumullah khairan atas kerja keras dan upayanya. Jurnal yang sudah dibuat juga, alhamdulillah semuanya oke. Tinggal mereminder teman-teman bahwasanya proses submit jurnal segera dikejar ya kan. Saya mohon izin ke Pak Ketua, Pak Mustahidi ya. Tolong judul yang fix akan publish di jurnal, tolong di-share ke saya termasuk nama dan nama dosennya, oke? Nanti saya bantu verifikasi sedikit ya kan, supaya nanti teman-teman bisa segera berproses ke jurnal, karena jangan nunggu nanti setelah UTS atau setelah UAS ya. Semakin cepat semakin bagus. Pekan ini, bulan ini pun mau publish jurnal tidak ada masalah ya kan. Tapi tetap kewajiban untuk hadir dan kewajiban untuk menulis artikel itu tetap ya, presentasi tetap. Itu teman-teman ya, clear ya? Ya, Pak. Oke. Siap. Sebagai sebuah kesimpulan dalam diskusi kita siang hari ini adalah bahwasannya lagi-lagi kita bicara asesmen itu adalah proses untuk menaikkan level peserta didik. Nah, itu yang harus menjadi mindset kepada teman-teman ya kan. Terus pertanyaannya polanya pakai apa?
kemudian instrumennya pakai apa, kemudian standarnya pakai apa, maka teman-teman bisa memilih model yang keholistikannya itu benar-benar bisa mewakili dari seluruh proses pembelajaran itu, ya kan? Maka teman-teman tidak terpacu, tidak terpaku, dan tidak terpasung sama satu konsep, ya kan? Harus numerik, harus sensitif, harus kuantitatif atau kualitatif, ya kan? Tapi silakan mindsetnya adalah kita bagaimana proses assessment itu benar-benar menghargai seluruh proses dari pembelajaran tersebut. Ya, saya ulangi lagi bahwa proses assessment itu harus benar-benar mengapresiasi, menghargai seluruh proses dari pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu. Dia tidak hanya berhenti pada hasil, ya, tapi juga mengedukasi proses, juga memberikan porsi yang tidak dominan terhadap hasil. Nah, itu saya kira. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang dimaksud dengan berinovasi dalam proses assessment itu adalah tadi menyelaraskan dan mengharmonikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, itu juga hal penting, ya kan? Bagaimana apa yang kita lakukan itu benar-benar memberikan ruang, ya, kepada keterbatasan, kepada kebermajemukan yang ada di lingkungan kita. Itu teman-teman ya. Insya Allah semuanya mudah-mudahan bisa berkah, dan kita tutup ya diskusi siang hari ini, ya kan, dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Oke, terima kasih teman-teman ya. Insya Allah jumpa lagi pekan depan ya. Tolong tadi Pak Mustahidi ya, sebelum pekan depan nama-nama sudah masuk ke saya ya, tabulasi yang akan submit jurnal, gitu ya. Iya Pak. Izin Pak, bentar Pak, minta waktunya Pak. Oh monggo silakan. Kan kita sudah ada yang kelompok tampil ini sudah mengumpulkan, jadi kalau bisa minta bantu pengoreksian ya Pak, untuk yang sudah dikumpulkan jurnalnya. Siap. Itu nanti Itu aja, Pak, terima kasih. akan teman-teman publish langsung atau bagaimana? Apa? Rencananya Pak. Sorry, kenapa? Rencananya seperti itu Pak. Oke, saran saya nggak apa-apa kalau waktu kita tidak maksimal di sini, dalam arti saya mengevaluasi catatannya, maka silakan teman-teman bisa langsung publish saja, nanti biar dievaluasi dan direview sama pemilik jurnal, begitu aja ya. Tapi yang penting, Jurnal apa itu? yang penting saya ingin melihat nama dosen siapa yang dicantumkan dan nama mahasiswanya. Kalau waktu kita panjang, saya mungkin pekan depan ya, kita akan sedikit lihat di awal, mungkin akan kita review ya waktunya ya, gitu ya, Mas ya. Ya Pak, siap Pak. Ya, tayyib ya. Insya Allah kita jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.